diam semua nggak ada apa-apa, tapi dalam diri saya ada merasakan panas sekali, seolah-olah badan saya tuh menjadi mowo, panasnya mowo. Itu saya rasakan bener tadinya di punggung, terus di muka, seperti kayak dililit. Tapi saya sudah masih ingat kesadaran ini bahwa jenengan ini kalau apapun yang terjadi, baca saja Allah. Kalau memang biar tidak bereaksi dan apa-apa no comment, tapi intinya kita menerima. Ini tentang obrolan lagi, Gus. Tentang pengalaman dalam berpikir ini. Saya selaku salah satu saliknya yang ikut belajar tentang pikir ini dalam Sataria ini, dalam tarekat ini, ingin mengajukan sedikit pertanyaan, Ibu, penjelasan agar bisa menjadi pencerahan bagi saya maupun bagi dulur-dulur yang lain. Kira-kira begini, ini yang pernah saya rasakan gini, Gus, bahwa saya waktu berpikir bareng-bareng itu, waktu panjenengan koordinasi sudah ya dalam satu waktu itu saya seperti diterbangkan, Gus. Terus dengan seperti seolah-olah saya terbang ke langit angkasa, ada bintang plus segala macam kecil-kecil, terus terbang lagi, semacam benda tak terbatas lagi, dengan cahaya yang lebih berwarna-warni lagi, terus lagi dan sebagainya, hingga suatu saat saya menemukan ada suatu ruang tanpa batas di mana saya itu bingung, Gus. Di situ saya masih bisa mengalami kesadaran saya, pikir saya dan hati saya, tapi saya tetap intinya melepaskan. Melepaskan artinya tidak mikir apa-apa. Saya hanya kesadaran bahwa saya masih ada di suatu rongga ruang alam, tetapi hingga suatu saat itu alam itu saya sendiri akhirnya tidak sadar, Gus, bahwa saya itu tidak ada di situ, tapi saya menyaksikan. Nah, ini mohon pencerahannya, Gus, udaranya supaya bisa bisa untuk pembelajaran saya dan juga untuk yang lainnya. Kira-kira bagaimana, Gus? Ya, konsep umum ada jagat ageng, jagat alit. Secara umum jagat besar ya alam semesta ini, jagat kecil ya tubuh kita ini. Tapi dalam koridor zikir, ketika kita mengucapkan lafaz tauhid, kita mengucapkan Allah, Allah, itu kan kita, wujud kita kan menyatu dengan Sang Maha Wujud, sifat kita menyatu dengan Sang Maha Sifat, nur kita menyatu dengan Sang Maha Nur, dan kita menyatu dengan Sang Maha Dat. Lah di situ Sang Maha Wujud, sifat, nur, dat itu kan meliputi alam semesta. Ketika panjenengan mengucap dan mengucap, yang pertama kan yang jenengan sadari hanya dirimu dan Tuhanmu. Betul. Nah, ketika engkau mengucap lafaz Allah, Allah, sebetulnya di situ ada daya gravitasi ketuhanan. Jadi irji'i, datanglah ila rabbik, ya, pada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, dengan ridho dan diridhai. Lah di situ tubuh kecil panjenengan itu ditarik oleh Sang Maha Wujud Dhahir. Nah, makanya terjadilah persatuan antara Brahman dan Atman kalau kita bicara istilah Indianya, ya. Jadi jagat kecil jenengan akan menyambung dengan jagat besar. Nah, di situ terjadi satu kesatuan, apa istilahnya, getaran. Jadi kalau sudah kayak gitu, jenengan rasanya seperti besar. Itu kalau Krishna itu mengatakan itu triwikrama. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti daya yang kecil panjenengan sudah menyambung kepada daya yang besar. Lah,
ketika sampean merasa besar, sampean itu melihat ada planet-planet di situ, sampean saksikan di situ, lah disitulah proses triwikrama, dan disitulah jagat kecil ini mah justru jadi jagat besar, jagat ageng. Lah jagat besar inilah akhirnya malah jadi jagat kecil. Bisa menjadi seolah terbalik gitu. Seolah-olah terbalik, karena engkau sedang menunggalkan rasamu dengan Sang Maha. Wujud sifat nodat yang meliputi wujud sifat nodat alam semesta ini. Otomatis engkau akan disaksikan alam semesta dan seisinya ini. Dan Allah itu sedang memperkenalkan dimensi semesta alam pada dirimu. Jadi sampean itu berarti sudah masuk dalam satu perjalanan yang disebut masuk pada alam raya, alam besar. Nah di situ, nah efeknya nanti daya panjenengan membesar. Ya, karena jenengan sering kayak gitu. Saya nggak bicara konsep sudah pernah loh. Kan ada yang sering mengatakan, saya dulu tahun 2002 saya pernah ini, saya tahun 2005 pernah kayak gitu. Setelah itu enggak lagi. Seorang pejalan pikir, pengalaman-pengalaman seperti itu harus sering dialami. Jangan sampai ada konsep yang namanya pernah. Jadi harus diganti dengan keseharian sering. Ya, itu harus tergantikan dengan yang namanya istiqomah. Nah, itu akhirnya menjadi sebuah wirid. Nah, sampean jagat alit menyatu dengan jagat besar, bersinergi dengan jagat besar, itu akhirnya menjadi satu hal yang bersifat istiqomah, yang bersifat sering. Nah, di situ akhirnya daya itu akan menetap. Nah, akhirnya menjadi isbat. Jadi akan menetap dalam dirimu. Dan itu tidak perlu engkau maknai. Tidak perlu engkau pertanyakan. Kenapa aku seperti ini? Kenapa aku seperti ini? Tetap tegakkan tauhid. Bahwa engkau sedang menyebut asma Allah yang meliputi alam semesta ini. Dan engkau sedang dipersaksikan oleh Allah alam luas ini. Dengan penglihatanmu yang awalnya terbatas ini, ditarik sama Allah menjadi satu dimensi penglihatan yang tak berbatas. Nah itu baru dimensi penglihatan. Tapi kalau nanti sudah dimensi pendengaran, panjenengan kan mendengar kalam-kalam semesta itu. Dan itu, mohon maaf, itu kalau di Satarya, itu hal yang wajar. Itu hal yang biasa. Bahkan itu bisa dikatakan sensasi-sensasi zahir. Itu masih panjang perjalanannya. Jadi itu belum finish. Belum apa-apa. Belum apa-apa. Dan itu masih bunga-bunga zikir. Nah, bunga-bunga zikir atau sensasi-sensasi zikir itu kalau sudah menjadi istiqomah, sering terjadi dalam diri panjenengan, daya panjenengan membesar. Jadi jenengan akan menembus satu titik kekuatan alam. Nah, disitulah akhirnya panjenengan sudah mulai mendetailkan. Engkau melihat matahari, Allah, melihat bulan, Allah, melihat mendung, Allah. Semuanya titah Allah. Di dalam bumi ini ada kesuburan, ada tumbuhan, ada pencukupan, ada hewan, ada manusia. Semuanya adalah titah Allah. Nah, kalau sudah seperti itu, maka panjenengan akan bertetap dalam perjalanan alam raya itu, dan nanti akan membuahkan bahwa engkau sesungguhnya sedang menyatakan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatan li ulil albab. Sesungguhnya di balik penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam itu adalah ada satu ayat bagi orang-orang yang menggunakan akalnya, kesadarannya. Kesadaran apa? Kesadaran semesta. Dan itu jenengan sudah menyatakan, oh, di dalam Quran ternyata benar. Nah, seperti itu. Kalau tadi dikatakan terbang seperti terbang, itu unsur angin. Memang terbang itu ada banyak
rasakan dalam dimensi zikir, kalau kita diterbangkan itu semuanya unsur gaibnya angin kita. Nanti ketika melihat planet-planet atau istilahnya wadak-wadak semesta, itu unsur tanah Pak jenengan. Itu tapi secara semesta. Kemudian jenengan melihat cahaya-cahaya itu, sampai bisa menangkap cahaya-cahaya yang ada di alam semesta ini. Dan mohon maaf, itu hal yang wajar di Satariah ini. Jangan berhenti dalam titik saya sudah pernah. Tuh, karena sudah pernah itu nanti tidak berulang lagi. Itu harus diistiqomahkan. Nanti jadi terena ya. Iya, terlena. Karena kita terena bahwa itu harus diistiqomahkan dan terus dijalankan agar menjadi sesuatu yang menyata dalam kita. Gitu. Iya, kalau panjenengan sudah menyatu dengan daya alam yang seperti itu, efek buahnya jenengan merasa hidup ini tidak ada beban. Karena dayamu besar. Hidup ini tidak ada yang berat. Hidup ini tidak ada yang sulit. Hidup ini tidak ada yang rumit. Karena jenengan sudah mentawakalkan dirimu pada Sang Maha Wujud, Sang Maha Sifat, Maha Nur, Maha Dat. Nanti buahnya dalam kehidupan sehari-hari itu panjenengan akan lebih tenang, lebih nyaman, lebih tentram dan lebih damai. Karena dayamu sudah melebur dan menyatu dengan alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan, yang ditata oleh Tuhan, yang digerakkan oleh Tuhan, dan itu menjadi bagian dari kekuatan dirimu, dan itu bisa menjadi bekal dalam menghadapi hidup dan kehidupan untuk ngomong nasib jagat kecil ini secara umum tadi. Nah, seperti itu. Gimana? Bisa ini apa saya kesimpulan penjelasan cukup jelas nih Gus, bisa mewakili dan semoga juga bisa diambil manfaat oleh semuanya termasuk saya. Terus ada lagi nih Gus, pada suatu waktu ini terpisah juga kaitannya dalam hal zikir yang sudah diajarkan bahwa saya juga pernah mengalami gini Gus, ditambahkan cahaya, cahaya itu tidak besar, tapi sebesar kepalan, kira-kira ya dalam pandangan di depan. Coba lebih diperjelas gimana? Di cahaya itu seperti ya sebesar kelapa itu. Dalam pandangan real kita pandangannya itu di dalam ada tadinya putih kecil akhirnya membesar kayak gitu, terus berputar-putar di depan gitu. Warnanya menjadi kuning emas, lagi terus dibungkus dengan putih-putih seputih-putihnya, terus kayak LED ya, terus ada semu birunya di sampingnya itu. Ini yang saya tanyakan, kira-kira itu bahasa dari ilahiyahnya sebagai kita untuk para pejalan ini Gus, itu bisa mewakili wedaran apa Gus, agar kita bisa lebih memahami perjalanan pikir kita. Yang jelas gini loh, kita itu berzikir, apa yang kita tegakkan? Tauhid. Menyambung rasa dengan Sang Maha Wujud, Sang Maha Sifat, Maha Nur, Maha Dat. Jadi kalau sampai melihat cahaya, itu hanya bagian kecil dari cahaya Tuhan. Kalau jenengan melihat warna-warna, itu hanya bagian dari warna-warna cahaya Tuhan. Jadi tidak mengikat apa warnanya, tapi esensinya ada, itu serpihan dari cahaya Tuhan gitu. Iya. Jadi mohon maaf, jangan mengikatkan dirimu pada pernik-pernik bagian itu. Yang namanya tauhid itu mengikatkan diri kepada Sang Maha Pencipta segala cahaya itu. Betul. Dan mohon maaf tadi, sampai melihat alam raya besar itu tetap bukan tujuan. Melihat cahaya itu pun bukan tujuan. Dan nanti sampean itu dari awal itu zikir, ya tetap tegakkan zikir. Jenengan dari awal berniat bertauhid, tetap tegakkan tauhid. Jadi itu kita harus tetap disiplin memaknai dalam koridor tauhid bahwa alam semesta ini tetap ciptaan Allah. Cahaya-cahaya itu tetap ciptaan Allah.
Lah kalau sampean bisa mempertahankan tauhid itu, sampai nanti akan dinampakkan hal-hal yang istilahnya bersifat unlogis. Ya. Kok bisa? Lah harus dilogiskan dengan tauhidmu bahwa semuanya itu milik Allah. Sesungguhnya di langit dan di bumi dengan segala isinya, dengan segala warnanya, dengan segala bentuk dan wujudnya, itu semuanya bagian dari makhlukiyah. Dan itu tidak boleh membuat dirimu terikat, membuat dirimu melekat. Contohnya apa? Membuatnya dengan bereaksi. Bereaksi itu apa? Loh ini apa? Masuklah dalam alam hidayatullah, alam petunjuk Tuhan, bahwa itu segalanya adalah ciptaanku. Kalau Allah mengatakan kan seperti itu. Semuanya itu adalah ciptaanku. Maka setelah engkau selesai berpikir, engkau akan mengagungkan Tuhan. Allah, Masya Allah, Subhanallah, la haula wa la quwata illa billah. Maka semakin dalamlah imanmu. Nah kalau sampean itu apa? Kok gini, kok gitu, kok gini, kok gitu. Itu sampean malah masuk dalam alam reaksi. Reaksi untuk apa? Mempertanyakan. Dan kau akan penasaran, apa itu? Makanya Sunan Gunung Jati itu dijuluki Syekh Syarif Hidayatullah. Benar-benar dia selalu menjaga alam hidayatullah itu, bahwa itu menunjukkan keagungan Allah. Nah, seperti itu. Jadi dari awal jangan terikat dengan itu. Itu berarti bukan tujuan. Apapun itu kita saksikan saja gitu. Iya. Dan kita sebut Allah, artinya Allah mewakili kebesaran beliau. Iya. Mewakili welas asih beliau, kemurahan beliau dan sebagainya gitu. Iya. Dan tutuplah dengan alhamdulillah. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Di situ akan mempertebal iman. Itu. Dan mohon maaf, itu semua dalam liputan huwa zahiru wal batin. Bahwa Allah itu maha zahir dan maha batin. Hal-hal yang gaib dinampakkan dalam dirimu. Nah, akhirnya yang gaib pun akhirnya bukan gaib lagi kalau sudah nampak dalam dirimu. Dan sekali lagi, itu juga jangan dalam koridor saya pernah. Sering sampean kayak gitu. Harus dijadikan sering gitu. Sering, istiqomah. Lah, sampean bisa seperti itu karena ketika zikir panjenengan itu menembus dimensi ketuhanan, sampean benar-benar memasrahkan egomu. Akhirnya ketika engkau memasrahkan egomu hilang, itulah takholi. Kemudian akan tahali, akan diisi dengan daya pengisian daya ilahi. Pengisian daya ilahiyah, daya rububiyah, daya mulukiyah, daya mulkiyah yaitu. Nah, itu semua akan menjadi pemandangan-pemandangan yang membuat dirimu mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kalau nggak kayak gitu, repot. Kamu akan menyebut egomu. Loh, aku bisa meliputi alam semesta. Loh, aku bisa meliputi cahaya. Lah itu bahaya. Jadi lupa nanti ya. Ya itu lupa tauhidnya nanti. Putus. Bukan hanya lupa, itu putus. Dan akhirnya menjadi super ego yang bersifat megaloman. Sampai kaya-kaya punya sifat megaloman. Padahal Allah itu maha, tidak hanya super. Nah kayak gitu. Terus ini Gus, ada pengalaman ini temanya pengalaman. Pengalaman ada lagi suatu saat saya seperti tafakur itu yang pernah diinstruksikan bahwa pada satu saat saya diam nggak ada lama, tapi dalam diri saya ada merasakan panas sekali, seolah-olah badan saya itu menjadi mowo, panasnya mowo. Itu saya rasakan benar tadinya di punggung, terpejam di muka, seperti kayak dililit. Tapi saya sudah masih ingat kesadaran ini bahwa jenengan ini kalau apapun yang terjadi
baca saja Allah. Kalau memang biar tidak bereaksi dan apa-apa no comment, tapi intinya kita menerima, saksikan Allah. Waktu itu saya biasanya agak karena waktu itu kan pertama kali saya merasakan panas luar biasa itu agak deg-degan. Ya deg-degannya kan apa? Bisa jadi itu karena apa atau apa. Kaget apa. Dan saya tanyakan, sesungguhnya daya panas itu sejatinya bagus, melambangkan apa terhadap perjalanan pikir saya. Kata tuh panas banget, saya seolah-olah itu merasakan itu seperti maunya arang atau baja, tapi saya tidak kepanasan, tapi saya rasakan panas banget, itu badan saya jadi panas itu. Itu pengalaman dohir. Gitu. Karena tubuh ini kan dari anasir tanah, api, angin, dan air. Ketika jenengan anasir tanah, secara sederhana panjenengan akan melihat padang rumput, padang pasir, melihat taman-taman indah, melihat hutan belantara. Terus anasir api itu sampai merasa panas atau melihat api. Itu adalah anasir dohir panjenengan. Terus sampai terbang tadi yang sudah saya katakan tadi itu, seperti terbang. Nah, unsur tanah yang luas itu sampai melihat planet-planet. Itu unsur tanah. Masih unsur tanah. Terus nanti sampai melihat unsur air, itu melihat bumi kok air. Terus dengan melihat kabut air, melihat samudra luas, itu unsur air panjenengan. Semuanya berhak berzikir, semuanya berhak menyebut asma Allah. Maka sampean saksikan, ada panas, ada dingin, ada basah, ada kering, ada tanah, api, angin, air. Tetap sebut Allah, Allah, Allah. Nah, itu sesungguhnya unsur apimu ketika sampean panas tadi menyaksikan bahwa loh, yang memiliki aku sedang berzikir. Nah, sampean sebagai pemimpin sang api yang ada dalam tubuhmu itu pun juga harus menyatakan zikir dengan mengucap lafaz Allah. Dan sekali lagi, panas itu pun bukan tujuan, itu pun adalah sebagai satu pengalaman bahwa Allah memperkenalkan dimensi api di alam semesta ini, entah semesta raya, entah semesta pribadi. Bahkan nanti kan bisa diliputi api yang menyala-nyala, tapi nggak kepanasan. Atau bisa juga kepanasan, karena saya dulu pernah gosong. Tuh. Dan itu adalah akan memperbaiki unsur nafsu amarahmu. Biasanya kalau udah seperti itu, kita yang habis bersifat pemarah, suka sombong, suka semau-maunya sendiri, itu nanti akan tertata dengan sendirinya, karena unsur api itu kalau nafsu namanya nafsu amarah, kesombongan, kecongkakan, merasa lebih dibanding yang lainnya, merasa tamak, suka menindas, itu semuanya akan luruh ketika sujud pada Allah. Nah, cirinya ya seperti yang jenengan lakukan tadi, dan itu pun harus terjadi sering. Istiqomah, jangan hanya mengatakan pernah. Nah, loh kok dari tadi mengatakan jangan hanya pernah, jangan hanya bilang pernah, jadikan istiqomah, berarti kan harus sering berzikir. Betul. Nah, kan ya gitu. Terus ada pengalaman teman-teman gimana selama ini? Ya, kalau yang saya pantau sih teman-teman dulur-dulur di sana di Semarang, kebanyakan kan ya itu waktu zikir itu seperti ya triwikama ya, ada hanya karena orangnya agak peka, sesuai namanya dinamakan diparapi lah, yaitu Onto Kundalini. Terus dia seperti bertawaf dan sebagainya. Ini yang saya tangkap dari penjelasan panjenengan ini, Gus, bahwa apapun yang mereka alami pun ya hampir-hampir sama dengan saya. Iya. Cuman hanya bedanya bahwa beda bentuk saja atau apa gitu. Tapi intinya bahwa kalau sudah merasakan itu, saya ikut bersyukur, ikut senang. Karena apa? Kenapa? Mereka mengalami suatu perubahan dalam perjalanan zikir mereka. Entah itu doanya maupun
fisik batinnya. Cuma kan Mm-mm. yang jadi sasaran jadi kekhawatiran adalah Mm-mm. ada sih salah satu sedulur yang sudah cukup umur, beliau sempat Mm-mm. jutek, aku selalu kok nggak ketok-ketok lah, makanya Mm-mm. itu seringkali saya teruskan, Mm-mm. Kang, ini kan ampun nafas kalau memang anu ya wis jalani tok wae, Mm-mm. jenengan tekuni rasakanlah di hati napasmu di dada, Mm-mm. mulut pelut apa-apa, Mm-mm. baca ada usah susah-susah baca saja Allah, jenengan ikhlas Mm-mm. pekerjaan akan sambung, Mm-mm. jenengan akan ditunjukkan semacam entah itu keraton apa-apa, jenengan sendiri takjub akan Mm-mm. itu. Tapi ternyata masih agak kurang. Terus Mm-mm. satu saat ini Bapak apa terus saya kasih saran bahwa bisa jadi panjenengan Kang dalam berpikir itu masih banyak nih mikir gitu Mm-mm. tanpa disadari, karena itu Mm-mm. biasanya tanpa disadari Uh, dari dipikir itu yang termasuk otomatis kita terhijab, mm-mm. makanya terus sering kali blank kan gitu. Mm-mm. Bapak, tapi itu pun jenengan sudah mengalami progres karena apanya sudah bisa pernah datang, terus pernah juga merasakan perubahan hati dan sebagainya, itu sudah cukup gitu. Mm. Nah, ini yang saya kasihkan ini kira-kira bagaimana Gus? Ada yang diperbaiki atau bagaimana wadaranya, kira-kira bagaimana Gus? Ya, dari awal saya mengatakan, jadilah dirimu sendiri. Yeah. Apapun adanya, jadilah dirimu sendiri. Yeah. Sambungkan dirimu dengan Tuhanmu. Ya ini, banyak orang-orang yang berzikir, tidak mendapatkan satu perjalanan apapun. Yeah. Itu klaim subjektif. Sesungguhnya, yang namanya satu progres, satu pencapaian, itu kadang kita tidak sadari. Yang pertama adalah pencapaian kematangan, kematangan pribadi. Setelah dikit dia tambah tenang, setelah dikit dia tambah tentram, setelah dikit dia tambah damai, pikiran tertata, nafsu terkendali, terus perbuatan terarah. Itu sebuah progres, progres dimensi pribadi. Tapi banyak orang nggak sadar bahwa zikirnya itu ada banyak pencapaian. Nah, mohon maaf, ketika seorang pelaku zikir tolah-toleh, kok dia bisa gitu, saya nggak bisa. Kok dia bisa kayak gitu, saya nggak bisa. Kok dia bisa seperti itu, saya nggak bisa. Itu sesungguhnya bumerang. Karena dia menolak diri. Dia ingin menjadi yang lain. Jadilah dirimu sendiri. Sesungguhnya ketika dia sedang dipoles sama Tuhan, ditenangkan jiwanya, dikendalikan nafsunya, ditata pikirannya, dan diarahkan perbuatan dan tingkah lakunya, serta perilakunya, itu istilahnya dia hapus itu, bahwa itu sebuah pencapaian. Akhirnya dia ingin itu, ingin itu, ingin itu. Itu sesungguhnya penolakan, sebuah penolakan progres, sebuah penolakan pencapaian. Sesungguhnya yang namanya zikir itu harus diterima dan diterima. Apapun yang ada, itu diterima. Karena banyak gini loh. Zikirnya bisa melihat cahaya-cahaya, zikirnya bisa melihat lorong-lorong, lubang yang panjang. Ketika zikir dia bisa melihat semesta tanah, semesta api, semesta air, semesta angin. Tapi hidupnya tak terkendali, hidupnya tidak tenang. Nah itu kan tertipu. Nah ingat, semua yang terjadi itu bukan tujuan. Tujuannya adalah tauhid. Tugasmu itu berzikir. Mau dapat pengalaman yang seperti itu, yang menakjubkan, atau tidak dapat pengalaman, itu sesungguhnya semuanya membuahkan satu pencapaian. Nah, intinya zikir itu kepasrahan. Apapun yang diberikan Allah, terima. Kalau nggak diterima, itu menolak. Akhirnya, semakin berzikir, semakin dia resah. Semakin dia, apa istilahnya, dengan keras hati, aku pingin seperti dia. Aku pingin seperti dia. Aku pingin seperti dia. Itu malah justru kehilangan jati diri. Padahal kalau ingin mengenal Allah harus mengenal dirinya sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Harusnya kenali dirimu. Batasnya cuma ini.
Apa salahnya? Berarti kurang pasrah. Ketika menginginkan sesuatu, berarti ada muncul daya ego. Lah itu menolak daya Tuhan. Akhirnya nggak dapat apa-apa malahan. Terus setelah zikir, dia tutup dengan rasa kecewa, rasa gelo. Itu sesungguhnya dia sedang menghapus apa yang selama ini dia usahakan, apa yang selama ini dia tirakati. Jangan hapus. Seharusnya tutup. Saya dari awal mengatakan buka, tutup. Bukalah dengan Bismillahirrahmanirrahim, atas nama, dengan menyebut asma Allah yang Maha Welas Asih. Apapun yang diberikan kepadamu dengan batas kadar tertentu, itu semuanya wujud welas asih Allah. Nah, dan apapun yang kau dapat, tutup dengan alhamdulillah. Supaya apa? Kita nggak menghapus apa yang selama ini kita mujahadahkan, kita perjuangkan dengan pikir kita. Nah, orang-orang yang merasa dirinya belum apa-apa, merasa dirinya aku kok nggak dapat apa-apa, pasti ada satu di dalam hatinya. Aku pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Aku ingin ini, ingin itu. Aku mengharapkan ini dan itu. Itu sesungguhnya dia belum bisa menundukkan egonya kepada Sang Maha Wujud sifat Nurda tadi. Dan itu akan jadi hijab. Hijab, nah namanya hijab nafsu. Hijab al-ahwa. Jadi semakin berzikir, dia akan semakin dirasuki oleh yang namanya hawa nafsu. Nah ini perlu diruskan. Faiza azam tafatawakal Allah. Ketika engkau berazam, termasuk azam berzikir, itu harus pasrah. Dari yang kecil-kecil itu, akhirnya akan berproses. Pertama, tenang jiwanya, tertata pikirannya, terkendali nafsunya, terarah perbuatan, tingkah laku dan perilakunya. Lama-lama kalau itu disyukuri dan disyukuri, diterima dan diterima, tidak ada penolakan, tidak ada pengingkaran, mengingkari dirinya sendiri, muncullah nanti penajaman-penajaman. Setelah penajaman-penajaman itu, mohon maaf, itu pun belum tujuan. Tujuan kita bertauhid. Jangan sampai setelah kita tajam lepas dari tauhid. Itu berarti belum bisa menerima warid dari Allah, belum siap itu. Ini memang banyak terjadi bagi para pelaku-pelaku zikir. Kok aku nggak dapat apa-apa ya? Kalau mengatakan nggak dapat apa-apa, berarti dia menginginkan apa-apa itu. Kok saya belum bisa apa-apa, berarti dia menginginkan bisa apa-apa itu. Keinginan itulah wujud egonya belum tunduk. Nah, kalau sudah seperti itu, dia sulit untuk yang namanya fana atau masuk dalam nur adam. Adam itu mana? Artinya tidak ada. Jadi dia belum bisa menghapus egonya. Lah kalau sudah seperti itu, tidak akan bisa menembus yang namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad inilah yang membimbing dia untuk berjalan menembus lapis-lapis semesta zahir dan semesta batinnya Allah. Semakin dia berzikir, egonya semakin meludak, hawanya semakin merajalela, dan itu tidak bisa. Kita harus tahu dimensi Nur Adam menghilangkan ego. Dua, Nur Muhammad inilah pencerah yang membimbing kita berjalan. Karena Nur Muhammad ini dari Allah turun ke bumi, dan dia berisra mi'raj lewat Nabiullah Muhammad SAW. Ini akan membimbing kita untuk berjalan ke sana. Dan terakhir akan menembus yang namanya Nurullah. Nur Adam, Nur Muhammad, dan Nurullah. Memang rumit. Zikir itu kan, maaf, diri kita itu terbatas. Diri kita itu banyak kelemahan. Kalau itu muncul, yang dimunculkan ya keterbatasan dan kelemahan. Kalau itu dihilangkan, itulah takholi, pengosongan. Nanti akan terisi oleh daya Tuhan, tahali, dan kemudian tajali. Nah, mau diisi apa kalau egonya masih penuh dengan keinginan, kemauan, harapan, pengharap-harap? Zikir itu murni. Ya, irji'i ila rabbik. Datanglah kepada
Tuhan, radiyatan dengan ridho, mardiyah dan diridhoi. Makanya di situ nafsunya belum menembus ke martabat 7. Iya. Ya, nafsu lawamah, amarah, sufiyah, mutmainah. Radiyah, yang ridho, mardiyah, diridhoi, kamilah, sempurna. Sempurna apa? Sujudnya pada Allah. Itu loh. Jadi benar-benar sujud, ditegakkan. Akimi sholah, tegakkan sholatmu. Termasuk nafsumu. Itu. Jadi, ya kita harus paham, memang nafsu kayak gitu. Nafsu akan mengganggu zikir kita dengan kemauan-kemauan dan keinginan-keinginan. Kalau nggak dapat, akan mengganggu dengan penolakan-penolakan. Akhirnya kita lupa. Akhirnya, ya kita lupa diri. Lupa diri dalam arti terjebak oleh nafsu. Kalau lupa diri fana, monggo. Beda, Itu. ranahnya beda. Beda rasanya. Jadi, yang namanya menyebut asma Allah itu bermakna apa? 1, penyebutan asma. 2, mengetahui maknanya, siapa yang sedang kita sebut, Allah. 3, menjiwai, meresapi, menghayati. Terus setelah itu akan menjadi satu zikir itu persujudan. Apapun yang diberikan oleh Allah harus sujud. Kalau enggak, ya bukan itu. Masih berpamrih. Pamrih itu sebenarnya di mana? Nafsu. Iya, betul. Nah, nanti didukung oleh otak. Saya bertujuan ini untuk memperkuat nafsu. Jadi itu akan menghijab proses penembusan ke dalam jiwa, dalam ruh, dalam rasa, dalam cahaya, dan dalam sukma. Iya. Lah kan kayak gitu. Ya memang kayak gitu perlu proses. Aslinya lakukan saja zikirmu, jangan banyak pamrih. Ya, ikuti aja gitu. Ikuti saja, cintai Tuhan. Ya apapun yang diberikan, ya sudah, ridho. Nah, justru dengan karena kayak itu, dia akan melesat. Karena yang hak, maaf ya, yang hak memperjalankan dirimu itu Allah. Tugasmu hanya berzikir. Untuk kesana dapat ini, itu bukan hakmu. Itu hak Allah. Kenapa engkau menuntut? Nah, kalau kayak gitu, ya nafsu yang bermain. Ingat, nafsu itu paling sulit untuk bertunduk, bersujud pada Allah. Saat ditundukkan. Ya, itu mohon maaf, itu masih banyak perang di pikirannya. Kenapa banyak perang di pikirannya? Amarah itu sembunyi di telinga, sufiyah sembunyi di mata, lawamah sembunyi di mulut, mutmainah ada di hidungmu. Di dalamnya ada angan-angan sebagai perakit 4 unsur nafsu itu. Dan di dalam angan-angan itu ada sang raja nafsu. Ya akal itu. Kalau mereka berkong kali kong, istilahnya mempengaruhi, menghijab dirimu, ya otomatis nggak bisa masuk ke dalam ruhmu. Ya, yang menghidupi zikirmu tadi, rohnya zikir, baunya zikir belum bisa kamu temukan. Kamu belum bisa menemukan urubing zikir. Ya, zikir itu juga urub. Dan akhirnya rasamu terhijab, cahayamu terhijab. Kalau terhijab, gelap. Yang namanya gelap itu bukan satu cahaya. Yang namanya gelap itu karena ketiadaan cahaya. Kenapa? Terhijab itu tadi oleh nafsu dan pikiran. Dan nafsu ada kehendak. Nah, kalau tidak dituruti, dia akan menentang. Nah, dikuatkan oleh pikiran. Nah, sudah. Nah, munculnya konflik di pikiran dengan konflik di hati itu perlu yang namanya meneng. Ya, meneng, menep, bening, bening. Ya. Ya, kan kayak gitu. Kalau udah kayak gitu, mending mengolah kebeningan pikiran, kesucian hati, supaya benar-benar
datang menuju Allah itu membawa kemurnian, membawa hub, cinta, waroja. Hanya yang kita harapkan hanya Allah, bukan pengalaman-pengalaman kayak gitu. Justru orang yang bisa kayak gitu, dari awal saya bilang, enggak minta apa-apa, justru malah dapat apa-apa. Kalau engkau berzikir minta apapun, kamu malah enggak dapat apa-apa. Karena itu hak Allah. Ya. Itu bukan hakmu, itu bukan kuasamu. Kuasa kita hanya berzikir. Kenapa engkau berzikir? Itu perintah. Karena rukun Islam yang pertama, syahadat. Nah, syahadat itu kan warna-warnanya kan. Zikir itu tadi. Kalau diulang-ulang namanya wirid. Kalau diistiqomahkan namanya kalau diulang-ulang namanya zikir, kalau diistiqomahkan namanya wirid. Lah, hadiah dalam kuasa Tuhan namanya warid. Kalau sekali namanya syahadat. Nah, gimana? Terjawab betul? Ya, sudah cukup terjawab. Akhirnya kan pengalaman itu sudah terjawab. Artinya paling tidak kita bisa karpe ini gitu. Artinya apa? Karpe Allah lewat mekanisme alam ini dalam perjalanan pikir kita. Titik kayak gitu berarti dia berzikir tapi belum mengambil satu esensi ketundukan. Belum ada ketundukan. Habis rukun Islam yang namanya syahadat kan sholat, tunduk. Apapun yang diberikan Allah kamu tunduk, terima. Kalau enggak ya enggak bisa. Nah, akhirnya enggak bisa puasa, enggak bisa mengendalikan. Akhirnya enggak dapat zakat, enggak dapat manfaat dari zikirnya. Terakhir haji enggak bisa menyempurnakan hubungannya dengan Tuhan. Ini agak dalam proses kayak gini, tapi ini bisa didiskusikan di sana sebagai materi bahan untuk dibedar bersama supaya muncul satu kesadaran karena kita nggak bisa ketemu sering lah, jauh kan, Semarang Jogja kan, seperti itu. Nah, ini mungkin bisa jadi wawasan nanti untuk berdiskusi di sana. Kalau nanti mentok ya kesini lagi. Ya, seperti itu. Kan kayak gitu, enak tak? Enak. Jadi intinya bahwa kesimpulannya yang saya ambil bahwa apapun hasil perjalanan dikir kita, kita ditunjukkan apapun, kita ngikut saja, nggak usah punya kemauan atau pamrih apapun, terima dan syukuri, karena kan sesungguhnya segala sesuatu sudah berjalan dan sudah diskenariokan kan gitu ya. Iya. Jadi kalau saya gini, saya itu kalau zikir nggak pernah mengatakan saya nggak dapat apa-apa. Saya bisa berzikir itu saya udah syukur. Sudah dapat apa-apa? Udah dapat apa-apa. Nggak banyak loh orang berzikir. Syukurilah sudah bisa berzikir. Masalah efeknya. Rata-rata sih kalau masalah zikir ya seputaran dengan tampilan fashionnya, Gus. Nah, itu entertain, itu bunga-bunga, itu fashion. Lah buahnya nanti gimana? Itu loh. Lawang ada kok tumbuhan enggak pakai bunga langsung berbuah itu ada toh? Ada. Jadi langsung jadi buah kan kayak gitu. Buahnya dari kecil itu. Tapi ya mohon maaf. Ini kalau kita analogikan dengan zikir, banyak orang berzikir tanpa bunga-bunga zikir langsung dapat buahnya. Mulanya istilah Jawanya topo ngalong. Nah, ngalong itu yang dimakan buah. Ngalong kan enggak makan bunga. Nah, ambil buahnya, jangan bunga-bunganya aja. Nah, ini mohon maaf, zikir tanpa ada ketundukan, ya bukan zikir itu namanya. Tidak ada ruhnya. Ya, kita ngucap lafaz Allah itu kita harusnya sudah paham. Allah lah yang memang layak kita sebut. Dan Allah lah, kalau udah menyebut Allah, segalanya harus tunduk. Itu sudah, udah koridor alam. Itu sudah hukum alam. Sama Tuhan harus tunduk. Kan kayak gitu. Nah, kalau tidak ada ketundukan, nah itu perlu latihan semedi untuk menundukkan egonya.
untuk memurnikan diri, lagi harus tujuannya. dimurnikan lagi. Jadi jangan dikit dulu, murnikan, sucikan, kan kayak gitu. Tundukkan egomu. Nah, gimana? Ini tidak hanya sesungguhnya untuk orang yang seperti itu. Ini juga untuk nasihat untuk saya dan panjenengan. Oke, justru di situ Karena saya pun kadang ya terpleset ke hal itu. Ya kita open aja lah. unsur manusiawi. Manusiawi. Ya. Saya pun bisa kena kayak gitu. Ya Nabi Muhammad aja pernah ketemu orang buta, akhirnya diperingatkan karena dia apa itu? Wala tabasam itu loh. Dia merengut karena dia istilahnya apa ya? Menunjukkan wajah yang muram. Akhirnya diingatkan. Bahkan Allah pun mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW, Muhammad, tugasmu itu hanya menyampaikan. Tugasmu hanya mendakwahkan. Masalah dia dapat hidayah atau enggak, itu urusanku. Itu kuasaku. Hei Rofik, hei Bambang, tugasmu dikir. Masalah dapat atau enggak, itu kuasaku. Jangan atur aku dengan dikirmu. Nah itu nanti kufur malahan. Lah pelaku kufur, nah akhirnya yang jadi kafir walaupun kafir azhar, kafir yang lembut, yang khauf, yang kita tidak, yang khaufi, yang kita tidak sadari. Justru itu yang menjadi bumerang buat kita. Ya bumerang. Artinya apa? Menghijab. Ya harus dipertanyakan lagi. Masuk tarekat itu ingin mendekatkan jiwa pada Allah ataukah ingin ngomong nafsu untuk memberikan pelunasan apa yang diinginkan nafsu. Nah, kok harus dilunasi apa Tuhan hutang? Nah, banyak orang datang secara dia tidak sadari masuk dalam majelis tarekat, dia penuh pengharapan. Orang bisa tajam matanya, itu karena pasrah kepada Allah yang maha melihat. Dia mempunyai daya yang kuat karena pasrah pada sang maha daya kekuatan. Kenapa dia bisa pintar? Karena dia tunduk pada yang maha pintar. Kenapa bisa dalam zikir itu menembus apa alam-alam yang kita sebelumnya tidak tahu? Karena dia tunduk kepada yang maha lembut. Al-Latif, saking lembutnya dia bisa menembus itu. Jadi ketundukan itu penting. Itu saya harus menundukkan otak saya kepada yang maha pintar, rasa saya kepada yang maha rasa. Kalau tidak ada tunduk, ya itu harus dikembalikan lagi ke awal akhir. Niat awalnya mau masuk tarekat apa? Kalau hanya untuk ngomong pikiran, ya berkonsep. Banyak tahu orang masuk ilmu-ilmu tarekat itu hanya ngomong otak, yang dikejar konsep, ngomong nafsu, keinginan dan kemauan. Banyak lah, ngomong ego untuk mencari pengakuan dan citra diri. Dan itu mohon maaf, itu sudah keluar jalur tarekat memperjalankan diri pada Allah. Nah ini, kalau sudah di level kayak gini, apa ya, daya-daya yang lembut yang menghijab antara diri kita dengan Allah itu semakin hilang, sulit kita sadari. Nah itu makanya jangan kira semakin kesana itu tidak ada tantangan dan ujian. Ya nggak mudah untuk datang kepada Allah. Itulah seninya. Makanya saya dari awal mengatakan seninya zikir itu karena ada kesulitan. Ketika kita bisa menembus, nah itulah kepuasan. Ya kalau ada kenikmatan, ada kepuasannya. Ada kepuasannya karena sulit. Nah kalau tidak ada kesulitannya, nilai loh, kita makan enak itu karena lapar. Minum enak karena haus. Coba kalau kita kenyang, nggak enak. Ya, nggak enak. Makanya kenapa kita puas bisa menembus sesuatu? Karena ada kesulitan di situ, ada tantangan, ada benteng yang harus kita tembus. Itulah seni berzikir. Kalau nggak sadar kayak gitu, makanya ya banyak orang putus asa. Justru masuk alam zikir, justru dia
semakin galau, semakin menyesal, dan semakin akhirnya bosan. Nah itulah pengapesan. Yes, jalanmu titiknya cuma sampai di situ. Lah mau apa lagi kita kan? Bisa Itu. jadi juga apa yang dalam itu tidak cocok ya Gus. Iya. Bisa jadi tanda tidak cocok ya, maka melangkahlah untuk menjadi pengganti yang tidak cocok. Iya. Ya harus sepakat dong. Raga, nafsu, akal, roh, rasa, nur, dat itu harus sepakat. Indra sepakat. Detak jantung, denyut nadi, peredaran darah, alam atau ucapan, panca indera, semuanya harus sepakat. Sepakat untuk berzikir kepada Allah, tunduk dan sujud pada Allah. Tuh, akhirnya kita dalam kendali zikir, ya, mendapatkan manfaat zikir itu kan hakikat rukun Islam. Ya, syahadat itu zikir, sholat itu ketundukan, puasa itu pengendalian, ya, zakat itu kan manfaat. Terakhir penyempurnaan, haji penyempurnaan tadi, penyempurnaan zikir. Itu lebih mencerahkan enggak ini menurut kamu? Ya sudah, cukup mencerahkan Gus. Cuman ini kan kalau dibahas tentang penampakan akan banyak ini. Ya, ini untuk session ini bisa dianggap itu mewakili, artinya mewakili, ya mewakili saya juga mewakili dulur-dulur yang juga belajar atau masyarakat yang ingin tahu tentang banyak hal itu. Saya kira sudah cukup, dan nanti pada sesi berikutnya bisa dibahas dengan lebih detail lagi. Karena dari sisi pengalaman masih banyak sih yang belum saya ekspos tadi. Ini baru kurang lebih 3 poin ya. Oh, nanti banyak sekali ya, penampakan itu belum saya atur. Penampakan makhluk. Wah, itu tantangan loh, itu bukan tujuan loh. Nah itu kan pasti semua penampakan, entah itu jahat atau makhluk apapun, itu kan semua sudah dikehendaki Allah. Iya. Kita kunci Allah, makanya kan. Tapi dengan adanya itu kan suatu bahasanya Allah terhadap perjalanan zikir kita. Nah, yang saya tanyakan adalah tentang kedaran dari penampakan itu dan sebagainya. Itu Gus. Iya. Ya kalau kita kan kadang terjebak penampakan ya. Ingat kita zikir ketemu sosok. Walaupun dia mirip wali, tetap tegakkan zikir Allah, Allah, Allah. Jadi apapun yang nampak makhluk gaib, ya, cahaya-cahaya gaib, ya, sensasi-sensasi gaib itu bukan tujuan. Ya, dari awal kita berzikir ya tujuannya awal akhir zikir, bertauhid. Jadi yang namanya nanti hidayah atau petunjuk itu dari dalam sana. Allah itu akan berkalam, qalbun mu'minin kalamullah. Allah akan berkelam dalam hati kita. Jadi yang namanya hidayah atau fa'alhamaha futuraha wa taqwaha atau yang namanya ilham itu bukan dari sosok memberitahu, dari hati, dari dalam hati. Nah, ini hati inilah yang disebut ilmu langsung dari Tuhan, bukan katanya. Jauhnya dari Tuhan gitu. Iya. Nah, makanya perjalanan panjenengan ke sana itu namanya tarekat. Dan panjenengan tetap bertauhid. Disitulah tarekat terjaga. Ya, dengan melihat ini, tauhidmu terjaga, itulah tarekat. Ketika hatimu mendapatkan hidayah langsung dari Allah, itulah hakikat. Jadi ilmu hakikat itu ilmu yang langsung dihidayahkan ke hatimu. Nah, akhirnya engkau menemukan satu konsep dari apa yang dihidayahkan oleh Allah pada hatimu. Itulah ma'rifatmu. Jadi tarekat itu diajarkan oleh guru mursyid. Tapi hakikat itu mendapatkan hidayah langsung dari Allah. Ma'rifat, engkau mengemas ilmu itu. Tapi kalau dari, kan banyak ya, ketemu makhluk gaib terus dikatakan panjenengan itu satrio piningit. Kan sekarang lagi unsumnya satrio piningit, panjenengan ratu adil. Tapi yang ngomong gaib-gaib kayak gitu nggak bisa. Jadinya kita akan tertipu. Itu kebenarannya cuma berapa persen. Yang benar sebenar-benarnya itu adalah qalbun mu'minin baitullah wa arsullah
Yang ngomong hati sendiri. Qalbun mu'minin, kalamullah itu 80% ditemukan dalam tidur. Nggih. Makanya saya bilang, saya diajari dalam tarekat itu 80% lewat tidur. Saya pernah diwawancara itu. Jadi saya lewat tidur. 20% dalam kehidupan sehari-hari ini. Pintunya zikir, tirakat. Iya. Nah, jadi ilmu hakikat itu dari sini. Kalau dengar sosok-sosok itu, ingat, itu bisikan. Semua bisikan itu menyesatkan. Kalau engkau mencari Tuhan di dalam dirimu, benarlah adanya. Tapi kalau di luar dirimu, pokok dolala, bahkan tersesatkan. Karena mohon maaf, mereka pun punya persepsi. Kalau sini bukan persepsi, ini rasa. Nah, makanya seorang guru mursyid itu mengantar panjenengan pada ilmu yang hakiki. Itulah ilmu hakikat. Jadi mohon maaf, saya nggak bisa ngajari hakikat. Hakikat itu hakullah. Ma'rifat itu hakullah. Tapi ketika jenengan mendapatkan ilmu itu, ayo kita sharing. Iya. Akhirnya memunculkan satu pembimbingan yang berlanjut. Saya nggak bisa mengajari hakikat, tapi bisa mengajari tarekat. Ketika jenengan menemukan hakikat, kita bisa membimbing dengan pengalaman kita, bisa sharing kayak gitu. Nah, akhirnya menjadi satu majelis tarekat, hakikat dan ma'rifat. Seperti itu. Lupakan sosok-sosok yang nampak itu. Seandainya nampak dan itu sering, itu saksikan bahwa itu karya Tuhan. Ya, sekarang kan banyak ya nyinggung tentang Ibu Ratu Kidul, ganyangnya gunung inilah, ada sosok gaib inilah. Ingat, para pelaku tarekat menyaksikan itu sebagai bagian dari makhluknya Allah, bagian dari ilah-ilah. Ya, wujud sifat nodat yang terbatas dalam kemakhlukan. La ilaha illallah. Semuanya itu tidak akan ada kecuali diadakan oleh Allah. Tidak akan wujud, tidak akan hidup kecuali diwujudkan dan diwujudkan oleh Allah. Tetap jaga tauhid. Tapi alhamdulillah kalau panjenengan, mohon maaf, bisa bertemu sosok-sosok seperti itu, tapi tetap bisa menjaga tauhid, luar biasa. Itulah yang harus diupayakan. Ya, itu yang harus diupayakan. Jadi benturan dengan hal-hal yang gaib. Contohnya Sulaiman alaihissalam berhubungan dengan jin sahar, jin ifrit, berhubungan dengan makhluk gaib, para jin, bahkan dia punya pasukan gaib yang sudah terkenal, tapi dia tetap bertauhid. Ya kan? Belajar itu sudah diajari oleh Sulaiman. Nah, terus Nabi Nuh 1000 tahun dihina. Belajarlah sama Nuh, hidup terhina. Nabi Yunus sampai panas sulitnya membawa amanah kenabian, sampai putus asa dan dimakan ikan. Itu belajarlah itu. Nabi Yusuf dari kecil di Asia, bagaimana dia sampai nangis kayak gitu. Bapaknya sampai buta karena anaknya hilang. Belajarlah dengan itu. Semuanya mengajarkan hal yang menuju kepada Islam. Tuh, Musa bisa membelah Laut Merah karena kepasrahannya. Nah, mohon maaf, ketika Musa dan Fir'aun ditarungkan, siapa yang menang? Menurut sampean? Musa nggak menang, wong dia lari terbiri-biri takut gak. Fir'aun masuk laut. Jadi yang menang adalah tauhid, kepasrahan. Jadi Musa saat itu bertauhid, ada tauhid di dalam hatinya, ada kepasrahan. Maka dia masuk dalam golongan yang diselamatkan. Fir'aun merasa dirinya kuat, merasa dirinya
akan menang, merasa dirinya akan bisa membunuh Musa. Tidak ada tauhid di sana. Sehebat apapun dia, sekuat apapun dia, karena tidak ada tauhid, itu adalah contoh yang tidak terselamatkan. Musa diselamatkan, Fir'aun tidak diselamatkan, dimusnahkan. Yang menang apa? Tauhid. Kedua, kepasrahan. Benar-benar di titik kepasrahan. Nabi Musa bisa membelah laut karena kepasrahan. Nabi Ibrahim dibakar api tidak bisa karena tauhid dan kepasrahan. Kemudian siapa itu? Nabi Ayub, karena tauhid dan kepasrahannya sembuh dari penyakitnya. Itu. Jadi tauhid itu ada zikir, ada sujud, ada pengendalian, baru menemukan manfaat dan kesempurnaan. Ya, pripun sudah banyak diajarkan, dan disempurnakan oleh Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW. Nah, kan kayak gitu. Terjawab betul. Terjawab semuanya, Gus. Terima kasih, Gus. Ya. Session ini semoga menjadi manfaat untuk semuanya. Amin. Dan bisa menjadi penerang untuk kita semua. Amin. Manfaat juga buat saya ya. Semuanya. Kita semuanya jalan bareng-bareng. Kalau udah kayak gini, wah kita itu sama lah, nggak ada beda kelas. Saya juga berjalan, jenengan juga berjalan. Ya wis. Gitu, Gus. Atas session ini saya terima kasih. Semua materialnya sangat bermanfaat. Amin. Sampai jumpa ke session berikutnya. Terima kasih. Amin, matur nuwun. Matur nuwun.